Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana mendaftarkan siswa di Puspernas, kemudian di SD Pusat Prestasi Nasional ada dua ya, kalau linknya itu. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberi kepanjangan umur dalam berbuat kebaikan dan diberi kesehatan gitu ya. Yang punya hutang semoga hutangnya segera dimudahkan untuk mencari jalan keluar untuk membayar hutangnya. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita buka video ini dengan bahasa seperti biasa. Cekidot. Pertama-tama apa ya? Kita masuk ke ini ya. Pusat, ikut ini ya, pusat. Nah, ini jenjang SD, bukan jenjang SMP ya. Kalau misalkan Anda masuk munculnya jenjang SMP, ya masuknya jenjang SD, jangan masuk jenjang SMP. Salah itu. Ibarat Anda nikah dengan adiknya tapi malah masuk ke kamar kakaknya gitu ya. Nah, untuk yang kedua, nanti setelah ini proses selesai ya. Nanti akan saya contohkan. Nah, di sini kan ada yang 2024 ini ya, nih. 2024 ini tidak kita masuki ya, yang kita fokuskan ini, yang 3 di bawah, yang 2025, oke? Apa resikonya jika tidak daftar di sini? Kalau juara kecamatan, misalkan OSN, lomba matematika, tidak didaftarkan di sini, waktu ditutup, siswa Anda tidak bisa daftar tingkat kabupaten ya, gitu resikonya. Jadi percuma Anda juara kecamatan kalau di kabupaten tidak bisa ikutan. Jadi daftarkan segera, karena nanti akan saya sebutkan alasannya. Kita masuk saja dulu ya. Nah, pertama ini kita harus registrasi dulu. Kalau belum punya, kita registrasi dulu. Bagaimana cara registrasinya? Ini sudah saya jelaskan di video yang lama, tahun kemarin. Ya. Jangan nanya sekarang, ini baru diregistrasi. Nah, kok marah-marah? Enggak, itu memang ekspresi saya. Karena saya dulunya cita-citanya ingin menjadi artis, pemain pensiun. Karena saya punya alasan wajah saya mirip preman gitu ya. Tapi karena saya ditakdirkan jadi guru, jadinya saya harus bersifat lemah lembut. Mohon maaf tadi ya, saya sumpah. Nah, kita lihat ya. Kenapa saya katakan nah, ini waktunya tinggal 9 hari lagi, guys. Kalau ini sudah tertutup, Anda tidak mau laporan kepada siapapun, tidak akan diterima karena waktunya cuma 9 hari lagi kalau SN. Kalau yang FLS TUN itu 24 hari lagi, masih banyak. Kalau O2SN, nah ada 44 hari. Apa saja untuk OSN? Nah, ada perubahan dari tahun kemarin. Lihat. Nah, kalau dulu kan tahun kemarin IPAS bahasanya, bukan IPA IPS. Kenapa kok sekarang ada Menteri Pendidikan yang sekarang Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Muti mengembalikan dari IPAS itu menjadi IPA dan IPS untuk jenjang SMA. Jadi imbasnya ke SD juga, jadi ada dua pilihan sekarang, tidak disatukan. Kalau matematika tetap ya itu untuk OSN. Ini harus dipahami dulu oleh Anda ya. Untuk yang FLS TUN kok tidak FLS 2N ya, bedanya seperti itu. Nah, ini bahasa doang lah tapi isinya sama. Yang dilombakan itu ini, dan jumlah minimal ini ya. Kalau maksimalnya ini, tari misalkan minimalnya 3, maksimalnya 5. Ini yang akan dilombakan di tingkat provinsi bahkan nasional. Jadi kalau yang tidak masuk ini terus dilombakan di kecamatan Anda, itu akan sampai tingkat kabupaten saja ya, karena yang di tingkat nasional ini, tingkat provinsi ini yang dilombakan gitu ya.
Jadi jangan sampai terlambat Anda mendaftarkan siswa Anda ya. Selanjutnya ini O2SE nih, banyak yang bertanya nih ya. Nah, sepak bola kan tidak ada di sini, tapi Kak di kecamatan saya diadakan futsal juga, kemudian sepak takraw juga, poli juga. Mungkin itu sampai tingkat kabupaten atau kecamatan. Di yang nasional itu cuman ini, yang genap, yang 6, mohon maaf karena saya Sunda jadi bahasanya genep ya. Jadi jangan bertanya lagi, kenapa anak saya sudah juara kabupaten tidak bisa ikutan lomba calistung, membaca, menulis, menghitung. Dan di sininya alasannya tidak ada. Jadi tidak ada tingkat provinsi atau apalagi tingkat nasional. Karena di sini yang dibukanya oleh pemerintah pusat adalah 3 ya, bisa dimengerti. Itu untuk bidang lomba ya. Jadinya mudah-mudahan Anda bisa dimengerti dan dipahami ya. Nah, untuk menambahkan peserta didik, kita masuk ke peserta didik, tambah peserta, misalkan di sini ya. Kita siapkan dulu data dari Dapodik. Misalkan saya mendaftarkan anak ini ya, Ananda Raihan Pratama ya. Saya akan jadi didaftarkannya pakai Nisan dan tanggal lahir. Tanggal lahirnya 14 Mei. 14 Mei. Bapak lupa. Tadi seperti tadi ya. Jadi siapkan foto yang background merah, kemudian ilmu, pengetahuan alam, kemudian tidak, kemudian ini ya diisi sesuai. Nah, emailnya ini harus berbeda ya. Dari mana ngambilnya? Jadi email ID belajar anak aja saya masukkan ya, yang punya anaknya. Karena saya dulu sudah mengaktifkan email-emailnya kalau tidak salah gitu ya. Mana emailnya itu anak? Kok malah ambas ke sini sih? Email anak, saya lupa. Oh, mungkin ini saya lupa memasukkannya. Jadi seharusnya itu dimasukkan di Dapodik ya. Karena penting itu email anaknya ya. Kita pakai yang punya ayahnya saja. Raihan harusnya pakai email ID belajar anak ya, seharusnya itu. Jangan pakai email ayahnya gitu ya. Tapi karena ini mendarat jadinya saya atau ini aja pakai ID belajar supaya lebih aman. Yang ini ya pendaftarannya. Tadi sudah. Jadi untuk email itu harusnya tidak sama ya dengan yang lain dan tidak boleh disamakan gitu untuk emailnya. Kemudian 1 kelurahan ya 46475. Kemudian selanjutnya sama ini juga 46475. Kita ketikkan saja kecamatannya. Nah, ini pilih mendasari, masukkan ya. Ini masukkan juga. Ini masukkan juga.
emailnya kita samakan saja. Dan bukan email maksud saya, nomor HP-nya dengan nomor ayahnya gitu ya. Ya gitu ya. Nah, mohon untuk tidak mendaftarkan peserta dengan surat email yang sama dengan operator, itu harus beda itu ya. Jadi kalau beda itu tidak akan diterima seperti tadi ya. Nah, kalau ini kan sudah masuk nih. Nah, kita lihat Ananda, apakah ada Ananda? Nah, ini sudah ada kan? Nah, yang didaftarkan oleh saya, kemudian pendaftar. Ajang talenta, mohon maaf, aduh kok masih kacau begini ya. Nah, ilmu pengetahuan daftar gitu ya. Jadi pilih peserta Ananda ya, kan tadi sudah dimasukkan, kemudian kelas. Kita masukkan di sini kelas 5 semester 2 ya. 5 tidak ada ya. Kelas 5 aja lah. Pembimbingnya misalkan Pak Hasan gitu ya. Untuk menambahkan pembimbing nanti bisa ya Anda belum finalisasi. Nah, setelah itu surat keterangan kepala sekolah juga harus diunggah gitu ya. Berkasnya bagaimana? Nah, ini harus disiapkan juga surat keterangan kepala sekolah menyatakan bahwa peserta didik ada perwakilan resmi dari sekolah dapat melampirkan surat keterangan kolektif. Jadi bisa ya. Kalau surat keterangan itu dikolektifkan, misalkan 3 orang OSN, kita buatnya 3, dinyatakan di sana. Kemudian fakta integritasnya juga gitu. Nah, untuk mendapatkan ini kita lihat di sini ya. Untuk petunjuk teknis. Nah, di sini nanti akan saya sebar file-filenya ya. Anda juga bisa langsung download ya. Tidak perlu meminta ke saya, di sini sudah ada sediakan. Nah, ini ya. Untuk petunjuknya. Jadi seperti itulah. Nah, kemudian surat keterangannya ini. Harusnya ada di sini ya surat keterangannya. Harusnya ada sih formatnya di sini. Kalau tidak ada saya akan cari dulu, minta gitu ke teman-teman. Tapi Anda sampai saat ini bisa lah. Ini jika belum registrasi menggunakan ini ya. Nah, seperti itu ya. Untuk format mungkin saya akan cari di tempat lain. Yang jelas yang kedua kita harus masuk ke mana tadi tuh. Nah, ini materinya SD Pusat Prestasi Nasional. Ini ya. Nah, bisa Anda pilih ini. Tidak ada di sini OSN SD. Nah, misalkan gitu ya. OSN SD. Nah, kita masukkan di sini 210506. Kemudian kode registrasinya dari mana? Dari sini. Nah, ya. Itu kode registrasinya. Kemudian masuk. Nah, setelah itu pilih OSN tingkat kabupaten, oke? Kalau Anda sudah mendaftarkan nanti ini, di sini Anda tinggal sinkron gitu.
Sinkronnya nanti akan muncul juga di sini kalau tidak salah. Nanti tesnya seperti apa untuk OSN gitu ya. Jadi untuk tesnya nanti akan dikasih laptop ya per orang, nanti tesnya melalui ini gitu. Jadi panitia kecamatan. Nah, misalkan kita generat peserta level per wilayah, misalkan tingkat kecamatan generat, apakah ada kecamatan? Oh, berarti tingkat kabupaten ya, generat. Tidak ada peserta OSN di wilayah ini, berarti di sini juga karena tadi saya belum finalisasi kan, jadinya harus memasukkan dulu. Nah, kalau sudah dimasukkan tadi ke sini sampai hijau, yang ini sampai hijau ya, yang ajang talenta ini, yang anak ini, misalkan tadi yang ini ya. Nah, yang mana tadi? Nah, tadi saya lupa. Nah, misalkan di sini. Nah, ini kan belum difinalisasi ya. Kalau mau difinalisasi ini harus diunggah dulu nih surat-suratnya ya. Nah, kemudian difinalisasi, setelah itu jadi peserta tas. Kemudian nantinya digenerate, makan masuk ke sini ya. Jadi sementara kita tinggal tingkat kecamatan dulu sebelum tingkat kabupaten. Kenapa ini belum ada? Karena saya belum finalisasi di sini. Bisa dimengerti? Ya, gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Mohon maaf jika videonya terlalu lama karena memang ini harus dijelaskan sedetail mungkin kepada Anda supaya nanti tidak banyak bertanya kepada diri sendiri, kepada pikiran sendiri, apalagi bertanya kepada saya. Saya lagi tidur, momen di Facebook, di YouTube, gak apa-apa. Tapi kalau nelpon saya sedang tidur, apalagi sedang bersama istri, itu kan mengganggu. Tidak apa-apa sebetulnya. Kalau mau ada penjelasan lebih, ada masalah di terkait pendaftaran Anda, silahkan. Saya akan menerima dengan jawaban yang mungkin Anda bisa pahami. Kalau perlu saya kasih nanti format untuk yang apa ini ya. Nah, ini ya, surat kepala sekolah menyatakan bahwa peserta adalah perwakilan resmi dari sekolah dapat melampirkan surat keterangan kolektif ya. Ini bisa di-download di panduan OSN ya. Nanti kita minta titik tingkat kebacaan biasanya FLS FH 3 GTK gitu ya, membagikan ini dari pusat. Itu tinggal minta aja ke sana, nanti Anda bisa punya format ya. Takut-takut kalau saya ambilkan di sini beda itu formatnya dari tiap-tiap kecamatan atau tiap-tiap kabupaten. Jadinya tinggal hubungi panitia lomba OSN-nya tingkat kecamatan, kemudian kabupaten dan seterusnya ya. Dari saya OPS Suhu Langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.